Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas besar praktikum algoritma dan pemrograman tentang si penjualan obat di apotik. Selanjutnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Givari Ezra Ramadan dengan NPM 4524210041 kelas A. Lalu selanjutnya ada daftar pembahasan. Pertama saya akan menjelaskan tentang materi. Pada materi ini saya akan menjelaskan proses apa saja yang digunakan dalam program. Lalu yang kedua, tentang program. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses program tersebut berjalan. Lalu yang ketiga ada PS dan AL. PS dan AL ini adalah pseudocode dan algoritma. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi. Di dalam materi ini, pertama ada proses selection, lalu yang kedua ada repetition, yang ketiga ada array, yang keempat ada function, yang kelima ada string atau file, lalu yang terakhir ada selection sort. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan program. Tapi sebelum saya menjelaskan program, saya akan menjelaskan data-data yang akan digunakan di dalam program. Ini adalah beberapa file yang akan saya gunakan di dalam program ini. Ada 5 file yang akan saya gunakan. Pertama daftar harga, yang kedua daftar menu, yang ketiga daftar satuan, yang keempat daftar stok, yang kelima sambutan. Ini adalah isi data yang akan saya gunakan. Pertama, pada file sambutan ini adalah data-datanya. Lalu yang untuk daftar menu, ini data-datanya juga. Lalu pada file daftar harga, ini data harga. Lalu pada file daftar stok, ini juga datanya. Yang terakhir daftar satuan, ini daftar datanya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program. Pertama saya akan menjelaskan tentang header ini. Pada header ini saya menggunakan IO main IP. Nah, di sini untuk memanipulasi output. Lalu yang selanjutnya di sini saya menggunakan fstream untuk melakukan proses membaca atau menulis file. Lalu yang selanjutnya ada string. Ini saya gunakan untuk memanipulasi karakter. Nanti saya akan jelaskan. Lalu pada string ini untuk memanipulasi data. Oke, selanjutnya ini adalah beberapa function yang telah saya buat. Yang pertama ada function struct. Di sini pada program ini akan menampilkan struct belanjaan. Lalu yang kedua ada function transaksi. Pada function ini memproses jumlah barang yang pengguna beli dan jumlah barang yang tersedia. Lalu pada function menu ini di dalam fungsinya itu kayak melakukan proses pembelian. Lalu yang terakhir pada function
si penjualan obat di apotek ini tuh kayak pemilihan opsi awal. Jadinya program ini akan menampilkan pilihan untuk apakah user mau beli atau enggak. Oke, langsung aja kita akan menjelaskan proses pada function stroke. Pada function stroke ini memiliki parameter variabel X dengan tipe data integer dan array name dengan tipe data string, lalu array pilihan dengan tipe data integer, lalu selanjutnya array total barang dengan tipe data integer, yang terakhir ada array semua barang dengan tipe data long integer. Nah, pertama saya membuat nilai tetap pada suatu variabel dengan tipe data string. Nah, nilai tersebut ini adalah nama file yang akan kita akses. Lalu yang kedua, ini tuh kita menggunakan function string untuk membuat garis sebanyak 54 kali. Yang selanjutnya juga sama, membuat batas yang akan digunakan nanti. Nah, di sini kita membuat nilai konstanta untuk tipe data integer. Ini juga, lalu selanjutnya di sini kita menggunakan if stream untuk membaca data yang ada di dalam file. Selanjutnya di sini kita melakukan proses ekstrak data yang ada di dalam file ke dalam array yang sudah kita buat. Di sini kita menggunakan selection atau seleksi pada perintah ini. Jadi isOpen ini itu untuk mengecek apakah file daftar satuan ini bisa dibuka atau tidak. Kalau tidak bisa dibuka, maka program akan menampilkan pesan file tidak bisa dibuka. Lalu jika bisa dibuka filenya, maka proses pemindahan data dari file ke array berjalan. Jadi ini tuh proses pemindahan data yang berada di dalam file ke dalam array satuan. Lalu selanjutnya ada repetition. Nah, di sini prosesnya menggunakan selection sort descending, mencari nilai terbesar. Jadinya nilai terbesar itu tuh paling atas urutannya. Di sini kita membuat while loop. Lalu pada proses ini kita
menseleksi apakah nilai pada indeks pertama lebih besar dengan indeks kedua. Jika nilai yang ada pada posisi pertama itu lebih besar, maka akan menghasilkan indeks yang akan digunakan untuk pertukaran pada proses ini. Jadinya ini untuk menseleksi apakah nilai pada posisi pertama itu lebih besar dari nilai pada posisi kedua. Oke, yang selanjutnya pada proses ini sampai sini itu untuk membuat tabel. Iya. Di sini kita mencetak baris. Lalu selanjutnya kita mencetak judul struk. Ini kan struk pembelian. Nah, set W ini itu untuk apa? Jadinya set W ini itu untuk mencetak baris kosong sebanyak 35 kali. Dan ini juga jadinya itu kayak penempatannya itu di tengah. Lalu selanjutnya di sini kita melakukan proses looping untuk menampilkan data yang sudah kita akses. Di sini ada jenis obat, lalu yang kedua total harga, lalu yang ketiga jumlah pembelian. Nah, ini akan menampilkan nama obat, lalu total harga, yang terakhir jumlah pembelian barang. Oke, lanjut ke function transaksi. Pada function transaksi ini memiliki dua parameter variabel. Yang pertama harga dengan tipe data long integer, lalu jumlah barang dengan tipe data long int. Nah, pada proses di dalamnya itu melakukan penjumlahan untuk harga barang dengan jumlah barang yang user beli. Lalu selanjutnya ada function menu. Nah, function menu ini memiliki dua parameter variabel. Yang pertama exit menu dengan tipe data boolean. Lalu yang terakhir ada variabel pet stock dengan nilai yang sudah kita setting. Di sini adalah yang kita setting nama file dengan tipe data string. Lalu di sini sama seperti sebelumnya, kita mendefinisikan nilai untuk variabel pet file menu ini dengan tipe data string. Di sini juga sama seperti tadi,
Ini untuk membuat garis sebanyak 63 kali menggunakan function string. Lalu di sini kita mendefinisikan variabel-variabel yang akan kita gunakan dengan berbagai macam tipe data. Ada char, ada integer, ada login. Oke, lalu selanjutnya di sini kita mencoba untuk membaca file menggunakan if stream. Pada proses ini juga sama dengan proses sebelumnya yang berada di dalam function struct. Jadi di sini kita mengecek apakah file tersebut bisa terbuka atau tidak. Jika tidak, maka pesan akan menampilkan file tidak bisa dibuka. Lalu untuk while ini, proses memindahkan data dari dalam file ke dalam array yang sudah kita buat. Ini. Lalu selanjutnya kita membuat array kosong yang akan digunakan untuk menampung nilai yang sudah kita manipulasi. Pada proses ini, kita melakukan manipulasi data yang ada di dalam array stock. Di sini pada array stock ini kita menggunakan function str. Di sini kita menggunakan function str untuk bisa memanipulasi data, karena saya sudah mencoba untuk langsung memanipulasi data melalui array dengan tipe data char, itu nggak bisa. Jadi saya mencoba untuk memanipulasi data melalui tipe data string. Lalu dimulailah ini manipulasi. Lalu disimpan ke dalam array yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, pada proses ini juga sama seperti sebelumnya, yang dimana kita sama seperti sebelumnya. Dimana kita mencari indeks yang akan digunakan untuk melakukan pertukaran nilai pada indeks tertentu. Di sini kita mencoba untuk membandingkan nilai yang berada di posisi 1 apakah lebih besar dengan nilai yang berada di posisi kedua. Lalu pada proses seleksi ini akan menghasilkan indeks yang lebih besar. Nah, bedanya dengan yang sebelumnya di sini saya menggunakan selection lagi untuk memastikan nilai tidak ada yang terlewat.
Ini adalah proses pertukaran nilai. Lalu selanjutnya kita membuat tabel menu. Sama seperti sebelumnya, di sini kita membuat batas garis. Lalu selanjutnya mencetak baris kosong sebanyak 40 karakter. Lalu mencetak obat tersedia dan mencetak baris kosong lagi. Dan seterusnya seperti ini. Tapi untuk penggunaan right dan left ini itu kayak semacam menyelaraskan teks ke sebelah kiri atau kanan. Lalu selanjutnya proses looping lagi di sini sama untuk mencetak atau menampilkan daftar menu. Lalu selanjutnya ada variabel exit menu ini yang akan kita gunakan untuk melakukan proses user memilih. Di dalam proses ini, user dimintai inputan yang akan di sini pada proses ini user akan dimintai inputan. Nah, data yang berasal dari user ini akan diolah di sini. Pada proses selanjutnya kita menggunakan seleksi atau selection. Pada selection ini memiliki kondisi jika pilihan menu lebih dari 1 dan pilihan menu kurang dari sama dengan jumlah data yang kita miliki, maka proses akan berjalan. Kalau kondisi ini tidak terpenuhi, maka program akan menampilkan pesan maaf, daftar yang Anda inginkan tidak tersedia. Nah, selanjutnya setelah menampilkan pesan ini, di sini saya membuat nilai false pada variabel exit menu ini yang akan digunakan pada proses ini. Jadinya pada proses ini kan saya memanggil function itu sendiri. Function ini nih, saya memanggil function menunya lagi untuk melakukan looping. Nah, kenapa di sini saya memberikan nilai false? Kenapa di sini saya memberikan nilai false? Karena untuk memasukkan nilai ke dalam function menu ini. Karena ketika saya memasukkan nilai false, maka nilai tersebut akan berubah. Karena di sini sudah saya definisikan ke kondisi true. Jadi intinya proses ini akan mengulang kembali atau mencetak mulai dari menu, mulai dari
tampilan menu mulai dari sini nih. Mulai dari sini sampai sini. Lalu selanjutnya ngeloop lagi. Melakukan input lagi juga. Tapi kalau kondisi ini terpenuhi, pengguna akan dimintai input lagi. Pada proses ini pengguna akan dimintai jumlah barang yang ingin dibeli. Selanjutnya di sini kita membuat array kosong. Membuat 2 array kosong yang akan kita gunakan untuk manipulasi data. Ini sama seperti sebelumnya. Ini adalah proses untuk memanipulasi data ke array kosong yang sudah kita buat. Lalu selanjutnya kita melakukan pengecekan lagi menggunakan seleksi. Pada kondisi ini, jika pengguna menginput jika pada kondisi ini, jika barang lebih besar dari 0 dan banyak barang kurang sama dengan real stock, yang dimana isi real stock ini itu data jumlah barang yang tersisa. Jadi isi array ini adalah jumlah barang yang tersisa. Nah, pada indeks ini, ketika user memilih dengan urutan 1. Nah, pada proses ini itu 1 dikurang 1 sama dengan 0. Lalu array real stock ini akan mengakses nilai pertama. Oke, lalu dibandingkan. Selanjutnya melakukan proses atau lalu selanjutnya akan melakukan proses penjumlahan harga dengan banyak barang yang user mau. Jadi di sini mencari total keseluruhan barang yang dibeli oleh pengguna. Selanjutnya ini ada pengurangan stok. Proses ini adalah pengurangan stok. Yang sudah saya jelaskan tadi, ini array real stock ini berisi data-data stok barang atau data-data jumlah barang yang tersisa. Lalu pada proses indeks ini mencari nilai yang akan kita akses di dalam array ini. Lalu kita kurangi dengan banyak barang yang pengguna ingin beli. Selanjutnya kita akan melakukan update data menggunakan offstream. Di sini kita mengecek file tersebut bisa atau enggak.
lalu kita menggunakan looping. Nah, pada nested looping ini untuk membandingkan jika nilai yang ada di dalam array indicate ini sama dengan i, maka proses penulisan ulang data akan berjalan. Setelah itu akan berhenti menggunakan break. Setelah selesai, file akan ditutup. Selanjutnya ada penampungan data yang telah user input. Di sini data hasil inputan user akan ditampung ke dalam array semua pilihan. Lalu di sini ada proses incremental. Selanjutnya ada proses input lagi. Di sini program menanyakan apakah user ingin membeli lagi. Jika user mengetik Y, proses akan berjalan lagi, atau proses akan memintai inputan, disuruh milih obat yang diinginkan kembali. Lalu jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka pada function ini akan menampilkan struk belanjaan. Oh ya, pada proses ini, jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka program akan menampilkan stok tidak mencukupi, lalu melakukan input lagi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang function si penjualan obat di apotek. Di sini function si penjualan obat di apotek memiliki parameter variabel exit menu utama dengan tipe data boolean. Pada definisi variabel ini sama seperti sebelumnya sudah saya jelaskan. Di sini juga sama untuk membaca data dari yang ada di dalam file. Lalu selanjutnya ini juga sama prosesnya seperti proses pada function sebelumnya. Lalu di sini untuk mencetak tampilan ketika user mau di sini tuh kayak menampilkan table atau tampilan data ketika user baru masuk. Lalu yang terakhir ada repetition pengulangan. Ini prosesnya
user diminta input lagi. Kita di sini mendefinisikan nilai true untuk variabel exit menu utama. Pada proses di dalam while loop ini, user dimintai input, lalu yang kedua adalah kondisi untuk melanjutkan proses. Jika pilihan menu ini sama dengan 1, maka proses selanjutnya akan berjalan. Di sini kita memanggil function menu dengan parameter exit menu yang bernilai false. Jika kondisi pertama ini tidak terpenuhi, maka kondisi kedua akan berjalan. Pada kondisi ini pada kondisi ini ada statement pilihan menu utama jika sama dengan 2, maka proses akan berhenti dan menampilkan pesan keluar. Namun kalau kedua kondisi ini tidak terpenuhi, maka program akan meminta input kembali dengan beserta pesannya. Pesan tersebut adalah masukkan pilihan yang sesuai. Oke, mungkin itu saja penjelasan untuk program. Sekarang kita beralih ke output. Pada proses ini kita coba untuk mengetik 3, apakah program ini akan memintai input kembali atau tidak. Oke, program berjalan dengan benar. Di sini saya akan memilih 1. Setelah saya memilih 1, ini adalah tampilan menu obat yang tersedia. Oke, di sini saya akan sengaja salah ketik. Pada tampilan menu ini ada 8 obat. Coba kita mengetik 9. Apakah program akan terus berjalan atau berhenti? Ketika saya memasukkan nilai 9, program menampilkan pesan maaf, daftar yang Anda inginkan tidak tersedia. Lalu pengguna dimintai inputan lagi. Selanjutnya coba kita memilih obat yang ketiga. Nah, di sini saya akan melakukan kesalahan lagi. Pada menu jenis menu obat, nama obat. Pada OB herbal ini dia hanya memiliki stok 4. Dan di sini saya akan mencoba memasukkan nilai 5. Nah, pada proses ini
kita diminta input lagi karena data yang kita masukkan itu tidak sesuai. Oke, sekarang kita memasukkan data yang benar. Kita memilih 3. Lalu kita membeli semua stok yang ada. 4. Di sini kita ditanyai apakah ingin membeli lagi. Saya akan tidak. Oke, di sini adalah tampilan struknya, struk pembelian. Dan di sini ada jenis obat yang dibeli, OB herbal. Lalu di sini ada total harga. Lalu di sini ada jumlah pembelian. Selanjutnya saya akan mengecek stok, apakah stok ya stok obat yang sudah kita beli sudah diperbarui atau tidak. Coba kita jalankan ulang. 1. Nah, di sini OB herbal menjadi di urutan paling bawah. Karena sebelumnya kita membeli semua stok yang tersedia. Oke, mungkin itu aja untuk proses programnya. Selanjutnya saya akan menunjukkan pseudocode dan algoritma. Ini adalah pseudocode yang saya buat. Lalu ini adalah algoritma yang telah saya buat. Dan mungkin itu saja dari saya. Jika kurang lebihnya ada, mohon dimaafkan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.